Ya, pelatih Sintayong menghadapi misi mustahil untuk membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi zona Asia. Salah satu janji Sintayong adalah membawa timnas Indonesia melaju ke babak utama Piala Dunia, atau arti singkatnya lolos ke Piala Dunia 2026. Ini bukan janji dari PSSI, melainkan dari perkataan pelatih asal Korea Selatan itu. Saya akan mempersiapkan tim senior timnas Indonesia agar bisa masuk di Piala Dunia. Ada 8 tiket diperebutkan 46 negara untuk wakil Asia, ujar Sintayong. Yes, big chance. So I hope that everything is arranged and I can play. I think it was really difficult. Ya, misi mustahil ini memang sulit bagi Sintayong, apalagi jika mengandalkan pemain yang ada saat ini. Maka tak heran jika Sintayong dan PSSI terus-terusan gencar memproses naturalisasi pemain keturunan Indonesia di penjuru Eropa, khususnya dari negara kincir angin. Tentu saja harapannya bisa bersaing dengan tim raksasa Asia selevel timnas Korea Selatan, timnas Jepang, timnas Australia hingga timnas Irak. Saat ini, total ada 14 pemain keturunan di timnas Indonesia, termasuk 4 pemain asal Belanda yang sedang diproses, seperti penyerang FC Utrecht senior oleh Romeni, kemudian Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek. Saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda, Nijmegen. Kemudian, jenderal lapangan tengah pemain Crystal Palace, yaitu Jairo Riedewald. Terakhir, ada kiper FC Dallas, yaitu Martin Paes. Ya, jelas penambahan 4 pemain ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka memiliki keturunan Indonesia yang diproyeksikan agar timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Diprediksi, 4 pemain ini akan disiapkan untuk melawan timnas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tentu Irak adalah tim raksasa yang tangguh di kawasan Asia. Pada laga pertama saja, di kandang mereka Indonesia kalah 5-1. Pada saat itu, Indonesia belum dihuni oleh pemain seperti Tom Haye, Jai Ijas, dan Nathan Joaon. Saat melawan Irak nanti, di laga kedua yang berlangsung di Stadion GBK tanggal 6 Juni mendatang, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh dengan 4 wajah baru seperti oleh Romeni, Calvin Verdonk, Jairo Riedewald, hingga Martin Paes. Ya, di balik itu, jika Indonesia mampu mengalahkan Irak di Stadion Gelora Bung Karno nanti, diprediksi Indonesia akan naik peringkat ke 120 tangga FIFA. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Ya, tahukah kamu, skuad pusat berjulukan Negeri Kincir Angin juga memakai pemain keturunan di timnasnya. Salah satunya adalah keturunan Indonesia bernama Tijani Reinder. Tijani Reinder menjadi satu-satunya keturunan Indonesia yang dipakai oleh pelatih Ronald Koeman di timnas Belanda. Elftal te maken. Hopelijk op naar meer en bedankt voor jullie support. Ciao ciao. Ya, dalam starting line up terakhir, timnas Belanda hampir memakai semua pemain keturunan di skuad intinya, termasuk keturunan Indonesia. Sisanya, timnas Belanda diisi oleh keturunan seperti dari Suriname, Ghana, hingga Jerman. Jelas saja, starting line up yang dimiliki timnas Belanda saat ini tak luput disorot netizen Indonesia. Timnas Belanda saja memakai pemain keturunan Indonesia. Kenapa Indonesia tidak boleh memakai keturunan Belanda, ujar netizen Indonesia. Hey Oranje fans, erg blij om mijn eerste goal voor het Nederlands elftal te maken. Hopelijk op naar meer en bedankt voor jullie support. Ya, melihat skuad Garuda, saat ini Indonesia benar-benar dihuni pemain keturunan asal Belanda. Total ada 13 pemain keturunan asal Belanda di skuad Indonesia, termasuk 3 pemain yang dalam proses seperti Martin Paes, Ole Romeni, dan Calvin Verdonk. Ya, tak ayal, para pemain Vietnam pun sempat menghebohkan media sosial dengan perkataannya. Kami bingung, kami melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda, ujar para pemain Vietnam. Alhasil akibat peristiwa itu, Vietnam pun dibobol 3-0 tanpa balas di kandang mereka sendiri, hingga pelatih Philippe Troussier dipecat karena imbas kekalahan beruntun dari Indonesia. Jangan berbola gol kedua. Garuda terbang tinggi di Medin. Ya, memang maraknya pemain keturunan di sepak bola dunia, khususnya di timnas Indonesia, sudah merupakan hal yang lumrah. Lihat saja sekelas timnas Prancis saat ini, hampir semua dihuni oleh pemain keturunan, seperti keturunan dari Spanyol, Kamerun, hingga Portugal.
Lantas, kenapa sebagian di negeri Konoha masih mempermasalahkannya? Until win Vietnam, finally we win in Vietnam. I want to say, boss. Well, did you expect something else? Easy wins, easy wins. Two easy wins. Target berani Sintayong lolos 4 besar. Ya, Sintayong mengakui waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 cukup mepet. Meski begitu, dia tetap yakin skuad Garuda bisa tampil gemilang. Sebagai pelatih, waktu 2 pekan kurang cukup. Dalam waktu singkat buat tim lebih terbentuk menjadi baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya, ujar Sintayong. Ya, di balik itu, PSSI dan Sintayong sepakat memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024 dengan lolos ke babak 4 besar. Demi mencapai itu, PSSI memutuskan untuk menghentikan sementara kompetisi Liga 1 agar para pemain terbaik bisa bergabung. Lantas, Sintayong mengapresiasi langkah tersebut dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan dukungan yang telah diberikan oleh seluruh pihak untuk kesuksesan timnas U23 Indonesia. Namun pelatih yang akrab disapa STY itu merasa tekanan semakin besar usai Liga 1 dihentikan sementara selama perhelatan Piala Asia U23 2024. Namun, dia akan berusaha semaksimal mungkin agar hasil sesuai harapan. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan perpanjangan kontrak pelatih Sintayong akan ditentukan setelah Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hal ini dikatakan Erick Thohir, di mana PSSI dan Sintayong telah sepakat jika Indonesia U23 lolos 8 besar, maka nasib kontrak Sintayong akan diperpanjang. Terus bagaimana jika Sintayong dan anak asuhannya tak lolos 8 besar? Entahlah, mari kita lihat nanti. Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan 2 parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Sama kalau ditanya Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Dan kalau terjadi, automatically kita bicara sampai 2027. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional, nggak boleh pakai perasaan. Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, ya saya harus punya target gitu. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.